pertama dan kedua itu kalau ditanya senang sama sedih itu bingung, Ustaz. Allahu Akbar. Karena apa? Yang pertama, Ibu Ana meninggal lagi umroh di Madinah. Allahu Akbar. Umroh kedua, meninggal bapak ayah di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Cari Kisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dengan sesi baru lagi pada kesempatan ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama salah seorang ikhwah kita, saudara kita ya, yang nama antum Dimas. Ya, betul. Dimas pakai Z bukan pakai S. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dimas, kifah haluk, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Katanya antum seorang arsitek nih. Betul, Ustaz. Bisa Masya dibilang Allah. begitu. Kalau boleh, ini sudah berapa bangunan yang di-handling nih? Masya Allah, kalau bangunan, Ustaz, udah nggak kehitung kali. Nggak kehitung ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Beliau seorang arsitek, dan ya biasalah arsitek itu urusannya bangunan, mendesain, dari desain sampai bangun, begitu ya? Betul, Ustaz. Nah, ada istilahnya kantor-kantor pemerintahan atau rumah pejabat atau artis mungkin? Sampai saat ini alhamdulillah artis belum. Artis udah ada, Ustaz. Ada? Artis ada. Ada juga ya? Ada juga. Rumah tinggal? Rumah tinggal, Gitu. gedung atau kantor. Kalau kantor pemerintahan di mana tuh? Kantor pemerintah ada di Bekasi ada, Ustaz. Gitu ya? Kantor apa itu? Kantor Pemda Bekasi ada, Ustaz. Kantor Pemda Bekasi? Renov aja, Ustaz. Renov bukannya ya? bangun ya. Oh, kalau misalnya dari gambar, dari gambar nol sampai jadi begitu, dari desain antum, mungkin dari fasum-fasos yang pernah ada di mungkin ya sebagian arsitek itu akan menjadi sebuah pro tertentu kalau misalnya dia menangani seperti apakah itu bandara atau fasilitas umum masyarakat atau yang seperti itu, pernah menangani begitu? Kalau untuk pemerintahan yang besar belum, saat Gitu dari ya? nol juga belum. Tapi kalau misalnya renov ada, udah Masya pernah. Allah, Masya Tapi Allah. kalau misalnya yang lebih besarnya lagi gedung perkantoran pernah. Masya Atau Allah. misalnya ada rencana di depan nanti kita akan mau buat namanya tempat olahraga tapi khusus akhwat. Masya Tapi Allah. yang proper, misalnya di dalam bangunannya itu dia ada 3 lantai, nanti di bawahnya kita bikin studio-studio untuk kayak contohnya misalnya pilates gitu, saat yang Iya. sekarang untuk Nah. akhwat. Jadi Nah. memang tuh tempat olahraga itu khusus untuk akhwat. Di mana itu? Nanti ada saat di Bekasi, insya Allah. Nanti ada Ajib, mungkin. Masya Allah ini ikhwah. Jadi ada Menarik lapangan banget. tenis, ada kolam renangnya indoor, Khusus akhwat semua. khusus akhwat. Ya Rabb. Dan ini memang salah satu PR besar ya bagi kita semua ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama yang sudah belajar agama, yang berusaha untuk komitmen istiqamah di atas akidah, di atas syariah Islam, bahwa kebutuhan untuk sehat jasmani dan rohani itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bersama. Ikhwan, akhwat, tua, muda, semuanya membutuhkan itu. Namun sayangnya Dimas ya, bahwa fasilitas untuk itu, jangankan akhwat, ikhwan aja. Anak sendiri sedang olahraga Betul, Dimas. Ustaz, iya. Ya. Cuman kalau misalnya Ustadz Ali nge-gym, ini jadi heboh nih. Itu, Ustaz. Ya, Itu gitu kan ya. Jadi anak lebih baik sembunyi ya, push up aja di Betul. rumah, pull up, udah latihan begitu aja di itu rumah. salah satu kita mau bikin itu juga karena memang dari teman-teman, dari saudara. Masya Anak Allah. sendiri pun memang anak Masya pelaku Allah. olahraga juga, Ustaz. Masya Allah, Jadi karena susah, tabarakallah. misalnya mau nge-gym pasti akan Ya, yang salah satu bercampur, Ustaz, atau Masya misalnya Allah. adanya musik segala macam. iya. Jadi fisik sehat, iman berantakan. Betul. Ya, na'udzubillah. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun secara spesifik pada kesempatan ini kita akan lebih mencoba mengeksplor terkait dengan pengalaman-pengalaman Dimas terkait dengan perjalanan umrah dan haji beliau. Ini antum umrah pertama kali kapan, Dimas? Umroh pertama kali di 2015. 2015. Oh, oke, 2015. Itu pertama antum Pertama menjalani kali. umrah. Masya Allah. Dengan siapa antum umrah pada saat itu? Sama istri sama anak, Ustaz. Sekeluarga. Sekeluarga ya? Keluarga. Barakallahu fiik. Nah, apa kesan pertama antum ketika menjalankan ibadah umrah? Kesan pertama yang antum tangkap ketika pertama kali menjalani ibadah umrah ini? Insya Allah, Ustaz, ya, waktu itu qadarullahnya anak baru belajar, Ustaz. Nah, Jadi belum mengenal benar namanya sunnah. nah, Jadi anak cuma sekedar taunya misalnya Islam tuh ya udah biasa-biasa aja. iya. Tapi ternyata di perjalanan itu pun ya anak belajar tuh saat. Nah, itulah berangkat pertama anak tuh. Masya Di Allah. sana pun yang anak pelajari adalah ya itu yang tadi anak yang belum belajar sama ternyata sunnah itu begitu gitu, Ustaz. Ya yang sepolosnya anak di jalan di umroh di sana ada yang melakukan yang sebenarnya tidak boleh, ada yang nggak boleh. Nah itu di situ anak bener-bener lihat tuh, oh ini ternyata begini ternyata. Nah disitulah anak pertama kali kenapa orang ini melakukan A, kenapa orang ini melakukan B. Nah di situ anak pertama kali
belajar, oh ternyata sunnah tuh gitu ya. ternyata begini ya gitu. Nah itulah kesan pertama di situ. Masya Allah. Kalau yang kedua, Ya. banyak orang bilang umroh pertama udah jalanin aja dulu sendiri atau tapi emang di situ ana sama istri gimana pun caranya kita harus berangkat bareng-bareng. Masya Allah. Anak-anak Ya, 3 masih bayi yang pertama, Masya Allah. kedua masih SD dua-duanya masih TK sama SD. Allahu Akbar. Masya Nah, berangkat, Allah. SD kelas berapa? Waktu itu anak-anak pertama berangkat umur masih TK Set. TK yang jadi 2, yang satu belum sekolah, satu bayi, satu kelas 1 SD. Oke. Pertama kali. Nggak repot tuh. Nah, itu kan banyak tuh orang ya, Ustaz ya. Banyak Iya, orang ngomong tuh kalau sama anak repot, ternyata Masya Allah, kalau misalnya kita niat, Gitu jujur gitu maksudnya, bahwa kita kesana mau ibadah, fun banget Ustaz, ternyata. Gitu Bawa ya. anak-anak tuh di sana, Tawaf di bawah. di bawah Ustaz, Sa'i juga. di bawah. Nggak susah dengan menjaga istri dan 3 orang anak yang masih kecil begitu? Alhamdulillah Ustaz, atas izin Allah, dari umroh pertama, kedua tuh, anak selalu gendong anak-anak di Pundak. pundak. Dari anak yang nomor 2, terus anak nomor yang 3. Barakallahu fiik. Insya Allah. Tapi seru-seru Masya Allah. Ustaz. Seru banget. Ya. Anak-anak tuh bener-bener nggak ada susahnya, nggak ada rewelnya. Pokoknya fun banget. Bener-bener ternyata yang di sana enak deh Ustaz, bawa anak-anak tuh ternyata. Waktu itu sempat dibimbing oleh salah satu Ustaz sunnah atau masih umum? Yang pertama, alhamdulillah sudah. Sudah sunnah ya? Nah, dengan Ustadz Maskur. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, di situ mungkin antum kan banyak pengalaman sebagian ikhwah itu ketika menjalankan ibadah umroh pertama kali. Betul. Dengan bertemu dengan varian beragam banyak umat Islam dari beragam negara. Yes, dengan praktek ibadah yang macam-macam. Ya. Ini kenapa begini? Kenapa begitu? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan begitu yang antum lihat? Iya, Ustaz. Itu pertama kali Anda datang tuh kan banyak Ustaz ya. Maksudnya banyak, wah orang ngelakuin ini, ada yang ngelakuin begini. Itu yang selalu mikir. Nah, disitulah kita ngobrol sama Ustadz, dibimbing sama Ustadz, dikasih pengetahuan sama Ustadz. Nah, di situ Ana baru tergerak, maksudnya, oh ternyata semudah itu. Ternyata saat ini menurut Ana gitu. Betul. Dibanding yang di luar itu agak sedikit ribet saat ini. Iya, betul. Ternyata pada saat kita menjalani sunnah ini, ibadahnya pun ternyata benar-benar sudah. Pertama adalah mengikuti Nabi SAW. Kedua, lebih sederhana. Iya. Ya, karena memang sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, Inna dina yusrun walan yusyada hadzal din illa ghalaba, bahwa agama ini mudah. Ya, agama Islam ini mudah, gampang. Dan tidaklah orang merepotkan dirinya di dalam beragama kecuali dia yang bakal kalah. Ya, di antara merepotkan diri di dalam beragama itu adalah dengan mengamalkan ibadah tidak sesuai sunnah. Ya, karena dengan tidak sesuai sunnah seperti contoh ya dalam masalah umrah ya, tawaf. Berapa banyak travel itu kemudian memberlakukan tawaf itu ada doa khusus. Bahkan tidak cukup doa, niat dulu. Iya, betul. Ya, niatnya harus dilafazkan. Kemudian tawaf, putaran pertama begini, putaran kedua begini, doa yang harus dibaca begitu ya. Nah itu kan bagi sebagian orang, terutama yang sangat awam, yang belum paham dengan baca huruf hijaiyah misalnya, dia baca Quran atau doa itu pakai Latinnya, itu begitu menyusahkannya. Betul. Namun ketika misalnya kita sampaikan, Bapak, Ibu hafal doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal nggak? Hafal. Tahu nggak bahwa Umar bin Khattab 7 kali putaran tawaf cuman itu doang yang dibaca. Bukan cuman sekedar rukun Yamani sampai Hajar Aswad, tapi 7 putaran itu beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ketika kita tahu bahwa bagaimana sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat, begitu simpel dan sederhananya, maka itu akan membuat ibadah itu seperti tadi antum sampaikan, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang merepotkan, dan di sisi yang lain kita mendapatkan fun-nya, bahwa kebahagiaan memang di dalam ibadah itu, di balik kita melakukan ibadah, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati, kebahagiaan, keakraban antara antum dengan istri dan anak begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, perjalanan umroh pertama antum ini apakah ada kejadian spesifik atau peristiwa tertentu yang membuat itu menjadi cukup sangat berkesan dan membuat antum tidak bisa melupakan perjalanan itu sampai hari ini? Alhamdulillah, Ana sebenarnya pertama dan kedua itu kalau ditanya senang sama sedih itu bingung Zat. Allahu Akbar. Karena apa? Yang pertama, ibu Ana meninggal lagi umroh di Madinah. Allahu Akbar. Umroh kedua meninggal bapak ayah di Mekah. Allahu Akbar, subhanallah, rahimahumallah. Insyaallah. Rahimahumallah. Beliau meninggal di Madinah.
Betul. Bagaimana Kalau ceritanya ibu? Bagaimana ceritanya kalau waktu ibu meninggal tuh itu? benar-benar nggak ada tanda Ustaz ya. Maksudnya nggak ada kecurigaan dari kita semua Ustaz, Iya, bahwa ibu tuh benar-benar sehat walaupun memang basicnya ibu ada sakit. sakit ya. Tapi pada saat lagi umroh itu lagi sehat Ustaz. Maksudnya lagi normal aja. Karena Nah, 2 hari lagi kita mau pulang ke Indonesia. Masya Allah, Benar-benar 2 hari lagi. akan pulang. Betul. Nah jadi rencana waktu itu ceritanya ibu janjian sama bapak Iya, mau ke Madinah mau sholat ke iya. Nabawi. 6. Mau tahajud lah. Masya Allah. Lagi mandi jam 11 malam, habis selesai wudhu, katanya sesek. Nah dari situ tuh prosesnya. Udah dari dia bilang sesek apa segala macam sampai akhirnya Meninggal ibu ibu. meninggal di Berapa Madinah. lama dari beliau menyatakan sesak sampai meninggal wafat? Sekitar 2 jam, 3 jam Sat. Allah. 3 jam. Antum bawa ke rumah sakit. Enggak Sat. Benar-benar di kamar hotel itu. Sama seperti Bapak juga gitu, di kamar hotel selesainya. Baik, setelah itu prosesinya gimana beliau terhadap ketika beliau wafat terus? Nah, jadi kalau misalnya di sana Sat, di Saudi, bahwa kalau misalnya menyatakan meninggal dari keluarga, nanti ada pihak dari hotel, contoh dari manajer, security, GM, kepolisian sama dokter Sat. Oh. Nah itu prosedur yang memang harus dilalui. Dipenuhi, Jadi ya, semua datang di situ menjadi saksi dari keluarga tanda tangan, nanti keluar dari surat. Jadi kita dari keluarga perwakilan untuk ikut ke rumah sakit Sat. Iya. Nah dari situ juga Anda juga baru tahu bahwa pada saat dari hotel menuju ke rumah sakit, ayah sama ibu sudah dipisah. Malah kalau ayah Anda nggak boleh masuk ambulan. Jadi langsung disuruh ke rumah sakit aja. Gitu. Jadi benar-benar yang di dalam ambulan hanya petugas ambulan sama ibu. Ayah sama keluarga naik taksi ke rumah sakit. Cuma jadi ayah ke sana cuma urus itu aja, administrasi doang. Setelah Udah, itu diurus semua sama Musasa di sana. disolatin di mana beliau? Ibu di Masjid Nabawi. Oleh Imam Masjid Nabawi. Betul, Sat. Waktu ketika di antara sholat-sholat. Iya, langsung tuh, Sat. Itu hari Jumat. Hari Jumat. Sholat. Hari Jumat. Karena meninggalnya jam 5:30 pagi hari Jumat tuh. Dimakamkan di? Di Baki, Ibu. Kalau Ibu Baki. Subhanallah. Antum tahu hadis Nabi SAW bahwa beliau memberi syafaat kepada mereka yang meninggal di Madinah. Anda dengar, Sat. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini bukanlah pilihan ya. Bukanlah anak mau milih begitu ya. Ya kan memang ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Antum sekeluarga kalau misalnya istilahnya begini manusia nih terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu seringkali kita itu sangat subjektif, nggak fair gitu ya. Ada yang namanya ketentuan Allah itu yang namanya ajal, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang namanya rizki. Ya, konteksnya kalau bicara ajal kita pengen yang jauh. Kalau rizki kita pengen sedekat mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya setiap orang mau yang sifat salah sesuatu yang sangat manusiawi bahwa seseorang itu takut mati, ya takut mati. Insya Allah mau siapapun dia ketika disampaikan kamu mau umroh nih ya, insya Allah kamu bakal mati di sana. Itu dia akan mikir beratus-ratus kali mungkin ya untuk berangkat umroh, mati di sana. Waduh, gimana ini dan sebagainya. Tapi sebagaimana Allah firmankan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia perbuat besok dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di negeri mana dia bakal meninggal dunia. Ternyata antum keberangkatan umrah yang pertama untuk mengantarkan ibu antum dimakamkan di Baqi bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bersama ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna, ya, dan Nabi SAW memberikan jaminan bagi mereka yang meninggal di Madinah insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga subhanallah disolatin pada sholat Jumat atau subuhnya atau subuhnya Sat. Subuh. Afwan. Asar Sat. Asar Jumat ya. Asar Jumat. Jumat subhanallah. Ini lagi rame-ramenya jamaah di Masjid Nabawi. Iya, benar. Allahu Akbar. Ya, Imam Masjid Nabawi menyolati jenazahnya dan diikuti oleh seluruh jamaah yang mayoritasnya para musafir. Mayoritasnya musafir yang doanya adalah mustajab. Mayoritasnya bukan cuma sekedar safar, tapi safar taat. Ya, safar mereka itu adalah untuk umrah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu betul lah antum sebagai anak yang kehilangan seorang ibu pasti merasakan kesedihan yang luar biasa. Tapi di satu sisi mungkin antum akan melihat di balik hikmah di balik itu semuanya
ada kebahagiaan besar yang harus antum syukuri. Betul, Ya, yang mungkin antum tidak bisa menduplikasi itu untuk diri antum sendiri, betul, Dimas. PR kita sendiri. Ya, kita mau saya pengen nih mati seperti beliau gitu, mati di Madinah, disolatin oleh Imam Masjid Nabawi, disolatin oleh jamaah sebagian besarnya di hari Jumat. Ya Rob, itu suatu kemuliaan besar. Nah, ini umrah yang pertama. Umrah yang kedua kapan itu? Berapa selisih waktunya? Yang kedua kemarin saat 2024. Selisih waktu 2023 karena berangkatnya Desember, kita sampai Januari 2024. Pernah lebih 10 tahun dengan yang sebelumnya? Iya, betul, Ustaz. 10 tahun ya. Masya Allah. Terus ini antum cerita tadi ayah antum meninggal di sana. Betul. Sama nih saat keberangkatan ini lebih besar lagi, bukan lebih besar. Maksudnya keluarganya lebih besar lagi. Saat. Lebih banyak karena lagi. ada sepupu, Oke. ada keponakan segala macam. Ana Masya Allah. juga kebetulan sama anak-anak juga. Maksudnya lengkap, full lengkap pokoknya yang kemarin. Masya nih. Allah. Masya Allah. Nah, kalau yang kemarin Bapak meninggal, tapi di Mekah. Di Mekah. Hari itu seharusnya kita pindah ke Madinah. Hari itu. Gitu. Nah, pagi itu dia meninggal. Ada gejala sakit sebelumnya? Iya, Bapak memang berangkat umroh yang di 2003, 2004 kemarin memang stroke saat. Tapi maksudnya dia masih bisa jalan saat. Iya. Walaupun di sana full pakai kursi roda, Kursi kita roda, dorong. Tapi kalau misalnya di kamar mandi apa segala macem, dia bisa jalan. Dan meninggal di kamar hotel juga? Betul, di kamar hotel juga saat. Padahal Bapak itu selama waktu setelah ibu meninggal dia selalu ngomong gitu ke anak-anaknya. Iya. Ini PR kita nih. Iya. Gimana caranya kok ibu bisa di sana gitu. Dia selalu nanya itu terus. Maksudnya gimana nih ibu bisa caranya gitu tuh. Itu PR kita tuh. Masya Allah. Yang depan mata kita contohnya gitu. Beliau sering ngomong begitu ya? Dia ngomong gitu terus. Ternyata. Beliaunya malah lebih hebat gitu ya. Masya Allah. Jadi memang. Ana kalau misalnya ngobrol gitu sama ustadz atau sama teman-teman. Memang ibu meninggal di Madinah karena ridhonya suami. Karena memang nih suami ini meninggal di Mekah karena memang dia pantas. Iya. Di situ gitu. Rahimahullah. Kalau boleh tahu nih, apa pernah sebelumnya ibu antum sebelum meninggal ini ketika di Indonesia atau apa itu menyampaikan hal-hal yang seperti itu, pengen mati di sana atau amalan apa spesifik yang mungkin pernah beliau amalkan yang antum lihat? Enggak, Sat. Kalau misalnya ibu sama bapak tuh jujur aja memang dia bukan ahli ibadah, Sat. Iya. Bukan maksudnya yang seperti orang yang pintar mengaji atau ibadah yang enggak, Sat. Malah memang ibu sama bapak tuh memang orang biasa yang dulu hidup dengan prinsip dia yang penting bantu orang. Masya Allah. Hanya itu dia, baik, jujur, dan bantu orang. Tapi memang ternyata terakhirnya, maksudnya bukan terakhir, pada saat dia sudah masuki umur sekitar 50, memang di situ dia saat baru benar namanya dia sholat tuh nomor pertama saat. Ibu tuh namanya sholat, waduh, Masya Allah deh. Bahkan dia tidak pintar mengaji saat. Ibu sama bapak itu hanya ikro misalnya saat. Ngajinya. Karena memang mungkin agak telat setelah dia gitu. Tapi memang basicnya dia dari orang yang biasa. Dia taunya hanya menolong orang, baik, jujur. Ditutupnya sama ibadah terus. Kalau bapak sampai dia stroke, dia ngomong sendiri. Dia nggak bisa ngomong saat waktu stroke. Jadi bapak itu stroke kena tangan kanan. Sama nggak bisa ngomong. Bukannya cadel saat, tapi dia nggak bisa ngomong karena memorinya hilang. Jadi dia lupa dia mau ngomong, misalnya mau makan, dia nggak tahu dia mau ngomong apa. Gitu. Jadi dia, tapi alhamdulillahnya pada saat dia stroke pun dia tetap ngomong, saya mau sholatnya tetap di masjid. Apapun kejadiannya, tolong dorong saya ke masjid. Kalau nggak ada yang dorong pun dia paksa, dia seret kakinya untuk sampai masjid saat. Rahimahullah. Itu terakhirnya itu. Rahimahullah. Tapi kalau untuk ibu, kita tahu semua maksudnya sekeluarga bahwa ibu tuh kalau kita sebut adalah IO-nya di rumah. IO di rumah dan IO untuk suaminya. Ana pernah dari kecil, karena bapak tuh pulang sampai rumah 5:30 sore dari kantor atau kerja. Ana pernah dipanggil main, suruh pulang, cuma suruh lihat di rumah sendal, keset, makanan udah ready apa belum. Setiap hari. Jadi emang bapaknya orangnya rapi banget, Sat. Jadi memang ibu tuh selalu setiap hari dari dia nikah sampai dia meninggal. Setiap hari cuma, coba bapak mau pulang nih. Dikit lagi 5:30. Anduknya dia udah ada belum? Keset di rumah tuh miring apa enggak? Masya Allah. Sendal-sendal kita habis main tuh udah lurus setiap hari. Rahimahullah. Jadi makanya Ana bilang kenapa ibu meninggal di Madinah, mungkin ridhonya dari seorang suami yang dia diservis dengan baik. Masya Allah. Itu Ana ingat dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika sekali waktu
sebagaimana Abu Hurairah menceritakan bahwa sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atatka, bahwa ya Rasulullah, ini Khadijah datang menghampirimu, wa ma'aha inaun fihi ta'amun au syarabun au idam, bahwa dia membawa sebuah nampan, di situ ada makanan, minuman dan lauk untukmu ya Rasulullah. Fa idza atatka fa aqri 'alaiha salama min rabbiha wa minni. Dan jika dia nanti sampai ketemu denganmu ya Rasulullah, membawa menyajikan makanan ini kepadamu, sampaikan bahwa Allah kirim salam kepada dia. Subhanallah. Allah kirim salam kepada Khadijah dan sampaikan salam dariku, malaikat Jibril alaihissalam. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira baginya rumah di surga, min qasab la sakhaba fiha wa la nasab, bahwa Allah telah menyediakan sebuah istana dari permata yang hijau yang utuh, dan di situ dia tidak akan mendengar suara gaduh dan tidak akan merasa lelah di situ. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Suhaili rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kenapa disebut tidak merasa lelah dan mendengar gaduh dan kelelahan di situ. Ini sebagai balasan terhadap Khadijah radhiyallahu anha yang beliau tidak pernah meninggikan suaranya atas suami, dan beliau melelahkan dirinya untuk melayani suami, maka Allah akan memberikan balasan sebagaimana dia yang perbuat. Al-jaza' min jinsil amal, kata para ulama, bahwa Allah akan membalas seseorang seperti dengan apa yang dia amalkan. Kalau dia biasa membakti kepada suaminya, dan bukankah Nabi SAW sendiri yang bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha sya'at. Wanita manapun yang dia menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan kalian masuk surga dari 8 pintu surga yang kalian mau. Subhanallah. Memang ridha Allah itu adalah yang paling utama bagi seorang muslim dan muslimah. Namun bagi seorang istri, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, maka suaminya. Itulah ketika mendapatkan ridha suami, ya walaupun misalnya suami itu sudah pensiun misalnya, ini terutama bagi para ibu, para istri yang sudah lanjut usia, dia mungkin semakin tua, semakin laki-laki itu semakin tidak produktif. Mungkin sebagian wanita itu beranggapan, emang apa pentingnya untuk bakti kepada suami atau taat kepada suami dalam konteks tidak ada transaksional di sini. Dia sudah tidak memberi nafkah, dia sudah tidak begini dan begitu. Pahami akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang bernilai dari suami Anda adalah ridhanya dia. Dalam sebuah athar disebutkan, setiap wanita muslimah yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ayah antum rahimahullah, dan antum tadi sempat ceritakan bahwa bagaimana prinsip mereka berdua yang bagaimana memprioritaskan sholat, menjaga sholatnya dengan luar biasa, dan kemudian juga suka membantu manusia, ya. Dan memang sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Thumma madha, setelah itu apa ya Rasulullah? Kalau ditanyakan thumma, itu artinya levelnya, kalau salat itu yang salat tepat waktu is the best, yang terbaik. Level di bawahnya apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah? Thumma madha? Thumma al-jihadu fi sabilillah. Setelah itu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian terkait dengan membantu terhadap sesama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi ana melihat begitu besar rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tua antum yang luar biasa. Ya, bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu memang salah satu sebab mereka mendapatkan keberkahan tersebut. Namun di luar itu semuanya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka berdua yang layak antum syukuri, bersyukur kepada Allah. Mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang terbaik, disolati di masjid yang terbaik yang ada di muka bumi, disolati oleh ribuan atau mungkin puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunannya sebagai keturunan yang saleh-salihah. Terkait dengan ibadah haji, antum sudah haji kan?
Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ada cerita menarik tidak di dalam perjalanan haji itu? Wah, kalau haji Ustaz, seru Ustaz, seru. Begitu ya? Seru. Apa Karena haji ana, afwan kalau misalnya ana nggak tahu nih salah apa benar Ustaz. Iya, Cuman ana insya Allah lewat jalur resmi Ustaz. Masya Allah. Walaupun ana haji mandiri Ustaz. Oh, nah. Haji mandiri tuh ana pakai visa furoda Ustaz. Ana berdua sama istri. Oke. Nah, ini ana jalannya haji persiapannya hanya 2 minggu Ustaz. Memutuskan untuk haji hanya 2 mingguan. 2 minggu? 2 minggu lebih sedikit lah Ustaz, hampir 3 minggu. Masya Allah. Karena misalnya memang waktu itu faktor dari kecukupan dana Ustaz. Iya. Balik lagi maksudnya, wah Masya ini Allah. emang ana rencana udah lama banget sama istri. Masya Bahwa Allah. ini goals ana sama istri. Akhirnya pada saat tahun 2024 kemarin ini haji tiba. Cuman waktu itu dana ana memang kurang lah Ustaz. Sampai akhirnya ana ditolong sama teman ana karena memang ana jual semua mobil ana. Masya Allah. Itu juga karena bercanda. Iya. Dari Ikhwan juga kita bercanda, ana mau jual mobil nih. Mau haji gitu. Oh, Saya nggak percaya, yang benar mau beli jual mobil buat haji. Benar. Karena emang dikit lagi nih haji nih gitu. Waktu itu cuma bercandaan aja berdua, tapi ternyata pada saat itu teman ana 2 hari kemudian dia WhatsApp, nelfon, sini mobil ana bayarin, dia bilang gitu. Yang bener nih. Allah. Bener. Allah. Ana bayarin. Itu bismillah Ustaz. Alhamdulillah. Akhirnya berangkat berdua sama istri dengan jalur mandiri tanpa travel, tanpa apapun. Jalur mandiri? Betul Ustaz. Bagaimana ceritanya? Jadi resmi jalur mandiri? Resmi, karena ana pakai visa furoda. Oke. Ya. Tanpa travel? Tanpa travel. Jadi ana full pakai beli lewat platform yang ada di kita. Iya, di medsos ya. Udah, tinggal itu aja. Tapi visa lewat teman ana dari travel. Visa aja, beli visa doang. Tiket ya susah? Tiket pesawat? Enggak, Sat. Ana beli hotel di Mekahnya aja hari di sana baru beli. Jadi ana waktu di Mekah, ana lihat-lihat hotel dulu. Oh yang ini baru ana cari, baru bayar. Bayar di resepsionis itu atau gimana? Langsung direct aplikasi, di aplikasi? Dari aplikasi. Allahu Akbar. Gitu. Jadi ana lewat nusuk Sat. Waktu itu beli paket di hajinya, paket lewat haji nusuk. Nah. Jadi lewat web nusuk. Ya. Jadi untuk urusan paket hajinya. Ya, ini nusuk ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu platform resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Betul, ya, terkait dengan segala kegiatan aktivitas perjalanan ibadah umrah dan haji selama di sana. Jadi ini aplikasi itu diantaranya adalah ada beberapa diantaranya terkait dengan izin untuk ke raudhah juga. Betul, misalnya ya, termasuk itu izin raudhah dan juga paket-paket terkait dengan selama antum di masyair gitu ya. Iya, betul Ustaz. Ya di situ ya. Iya, antum itu belinya malah di sana. Jadi paket nusuk itu dia udah yang urusin semua untuk urusan hajinya. Jadi antum langsung diarahkan kepada muasasah representatif mereka. Betul, dari kita mendarat dari bandara sana aja Ustaz, kita udah diarahin di bis aja udah dipisahin. Bis ini karena kita di hotel apa gitu. Karena nanti kita tinggal tunjukin aja si aplikasi bookingan itu, antum bookingan. Nanti diantar sama petugasnya naik bis ini, nanti diantar ke hotel tujuan apa antum. di yang hotel transitnya. Selama berapa lama perjalanan haji antum? Haji kemarin 13 hari, Sat. 13 hari. Mekah Madinah juga? Madinah enggak, Sat. Hanya di Mekah aja. Hanya di Mekah doang. Hanya di Mekah aja. Di Mekah cuma 4 hari 3 malam kalau nggak salah, Sat. Oke. Setelah itu? Pulang, Sat. Ke Indonesia lagi. Subhanallah. Jadi Ana cuma ngambil rukun hajinya aja. Terus di Mekah hanya cuma 4 hari kalau nggak salah. 4 hari 3 malam baru Ana pulang ke Indonesia lagi. Kalau boleh tahu, suami istri habis berapa nih? Wah, kalau habis satu orang kira-kira kalau untuk mandiri sekitar 280, Sat. 280 atau 290 itu karena Ana milih hotel di Mekahnya yang lumayan oke. Premium gitu premium. Kalau misalnya Ana mau turunin budget lagi ya mungkin lebih less dari itu, Sat, sebenarnya. Memang ya kalau di peak season di musim haji gila-gilaan. Masya Allah, Sat. Berapa semalam harga hotel di saat itu? Pada saat itu kalau nggak salah 15, Sat ya? 15 juta? 10 sampai 15. 15 juta? 15 kalau nggak salah. Masya Allah, semalam. Allahu Akbar, ini hotel termahal di dunia nih. Mungkin Sat. Kayaknya kalau bukan haji nggak segitu tuh Sat harganya. Masya Allah. Terkadang sebagian traveler ya mereka mengira bahwa kalau mereka sudah nginep di hotel tertentu, di tempat tertentu, antum sebelum pernah menikmati hotel yang ada di sekitar Mekah, antum belum ya sekaya apapun belum kaya gitu ya. Betul, Sat. Masya Allah. Barakallahu fiik ketika antum bisa mengeluarkan dan lebih lagi menarik lagi adalah bahwa
hotel-hotel mau bintang 5, mau bintang 7 di Mekah dan Madinah itu fasilitas yang disediakan tidak seperti bintang 5 di tempat lain. Betul, Ustaz. Ya? Benar, Ustaz. Tidak ada sport center, tidak Iya. ada gym, Betul, tidak ada Ustaz. kolam Nggak ada, renang, Ustaz. itu Iya. kan ya. Semua hal fasilitas-fasilitas, bahkan terkadang kamarnya disetting untuk 6-8 orang. Betul, ya. Benar, Gitu ya. benar, Ustaz. Padahal ini bintang 5 gitu ya. Betul, betul, yang kelasnya kalau kita membayar dengan kos yang sejumlah itu, mungkin kita dapat presiden suite di tempat Betul, lain gitu betul, kan. betul. Subhanallah. Tapi disitulah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, antum akan melihat bagaimana fasilitas, yang artinya kalau bicara fasilitas, bahwa fasilitas hotel-hotel yang termewah di Mekah dan di Madinah itu, mereka ya fasilitas yang mereka tawarkan adalah mungkin kedekatan dengan Masjidil Haram. Betul. Ya, lebih dekat dengan Masjidil Haram dan fasilitas pelayanan seperti makan, breakfastnya dan lain sebagainya, dan fasilitas-fasilitas itu. Tapi kalau terkait dengan fasilitas secara umum seperti pada hotel-hotel berbintang lainnya, mereka tidak menyediakan hal itu, mungkin dibatasi dengan regulasi yang ada di pemerintah Saudi Betul, Arabia. Masya Allah, tabarakallah. Tidak mengalami kesulitan ketika antum di Mina gitu misalnya, Alhamdulillah enggak, Ustaz. atau ketika di wukuf ya Arafah, Alhamdulillah juga enggak, Ustaz. nggak juga Makanya ya. Di kemarin tenda berapa? Di maktab berapa? di maktab 11 115, Ustaz. 115. 47 apa 45 gitu, Ustaz. Dengan WNI semua atau gimana? Jadi satu maktab itu beda, Ana bareng sama Eropa, Ustaz. Antum dengan Arafah. Tapi di tenda Ana orang Indonesia semua. Oh, di tenda antum orang Indonesia. Maktabnya maktab Maktab Eropa, Eropa. tapi ada 4 tenda tuh isinya orang Indonesia semua. Haji. Nah, menu makanannya gimana nih? Menu makanan biasa, Ustaz, nasi Standar. sama kambing. Gitu ya? Ya, Masya nasi Allah, kebuli gitu, Ustaz, tabarakallah. setiap hari. Alhamdulillah. Jadi antum sama istri sudah menjalani ibadah haji. Masya Allah, tabarakallah Dimas. Ada hal cerita menarik apa yang mungkin bisa antum share kepada teman-teman? Karena Ana mandiri saat itu, terus ini pengalaman pertama, jadi Ana Ya. benar-benar nggak tahu apa-apa saat di sana. Cuman memang Ana dari sini udah mempersiapkan itu semua. Iya, nah. Ana banyak konsultasi sama Ustadz di sini juga sebelum Ana berangkat. Bahkan di sana Ana WhatsAppan terus sama Ustadz Muhammad Syar'i, Iya, Masya sama Allah. Ustadz Ega tuh Ana Masya selalu Allah. WhatsAppan nih, Ana Masya mau Allah. begini mau gimana nih gitu. Kebetulan Alhamdulillah. Ustadz Muhammad Syar'i juga berangkat tuh Di saat pada itu juga ya? Ustadz Ega enggak. Iya. Jadi Ana hanya WhatsAppan gimana Ustadz, Ana begini. Udah pokoknya kata Ustadz, bismillah jalanin aja. Masya Allah. Pada rulonya Ana sama istri dari tenda Mina full jalan kaki, Ustadz. Total 51 kilo. Jalan kaki tanpa Untuk nambah jumroh nih? Atau untuk semua, Ustadz, dari Mina, Arafah, jalan kaki Musdalifah, dengan istri? Musdalifah, balik lagi ke Mina, ada jalan 51 kilo. kaki. Total 51 kilo. Ya Rabbana ya Karim. Bisnya ada, saat sebenarnya bis yang Nah, disiapin dari Nusuk iya, atau dari iya. pemerintah Saudi itu ada sebenarnya. Cuman yang Ana rasakan di sana waktu itu kodarullahnya jam sama tempat penjemputannya tidak tepat. Tidak sesuai ya. Dengan ketakutan, maksudnya dengan polisi Ana, waduh nih bener nggak nih bis ada di mana, jamnya nggak jelas apa segala macem kan. Iya. Karena Ana nggak lewat travel, saat kalau Iya. travel kan udah jelas bisa parkir di mana, kita diurusin sama TL Iya. atau apa kan. Ini Ana bener-bener cuma berdua. Saat. Personal ya sudah. Jadi Tawakal akhirnya full kepada Allah SWT. tapi memang Ana bilang Ana emang ready, maksudnya Ana siap dari Indonesia tuh udah mempersiapkan itu. Ana udah lihat dari tenda sampai Arafah tuh berapa kilo, dari Arafah ke Musdalifah berapa kilo, Ana udah set. Dan memang Ana udah latihan full 2 tahun sama istri, jalan kaki setiap pagi itu memang udah latihan saat gitu. Masya Allah. Tapi pada saat di sana kita akhirnya jalan kaki, saat abis sholat subuh kita jalan Allah ke Arafah. sampai selesai dengan baik, dengan Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada Alhamdulillah kendala enak apapun. banget, Sat. Bener-bener enak banget. Masya Walaupun Allah. panasnya ya sama Bekasi beda tipis, Sat. Beda tipis ya. Ya Bekasi kan mataharinya katanya lebih dari 1 di sini. 8 saat ya. Yang 4 diskon semua tuh. Masya Allah. Pemirsa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mengambil pelajaran yang hikmah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Banyak pelajaran yang sangat berharga. Dari perjalanan haji saudara kita, Dimas barakallahu fih, kita mengambil pelajaran bahwa orang yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan bukakan jalannya. Bahwa niat antumlah, hati antum yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berapa kemampuan antum secara finansial. Bahkan nanti insya Allah suatu saat ya Ana akan ceritakan sedikit bagaimana perjalanan haji pertama Ana. Ya, Ana berangkat haji itu tiba-tiba dadakan, tanpa Ana berangkat tanpa fulus sama sekali. Ana berangkat ke Makkah itu nggak bawa duit sama sekali. Sampai teman-teman nanya, gimana antum ini berangkat kok ke sana ke Makkah, haji mau haji nih, ya sudah di boarding, dompet Ana 0 rupiah nih, rupiah nggak, dolar nggak, apa nggak gitu ya. Ana sampaikan ke teman Ana, udah nggak apa-apa deh. Ana kan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tuan rumahnya nggak bakal nyanyiakan kita. Insya Allah. Ya.
Seperti itu. Nah ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan bertemu lagi dengan teman-teman kita yang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain yang men-share kepada kita, menceritakan kepada kita bagaimana pengalaman-pengalaman mereka di dalam menjalankan ibadah haji dan umrah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu mengucurkan rahmatnya tanpa diduga oleh mereka. Rahmat itu yang dirasakan oleh mereka secara personal dan orang-orang terdekat mereka, orang tua, sahabat, teman, pasangan dan yang lain sebagainya. Dan adanya podcast ini adalah untuk memberikan motivasi kepada antum bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmat dan kasih sayangnya. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mendiskon semangat kita, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang kita sembah Maha Kaya, Maha Dermawan. Dia Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Karim, Maha Dermawan. Jangan sampai kita segini saja, segitu saja. Jangan pernah mengira bahwa kalau kita masih merasa sangat miskin, sangat tidak mampu, kemudian udah deh nggak ada harapan kayaknya untuk berangkat haji. Jangan pernah berpikir seperti itu. Orang yang bersungguh-sungguh dan Allah melihat kesungguhan hati kita, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalannya untuk kita semuanya. Ini semoga apa yang kita share bersama pada kesempatan ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.